Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para sahabat Rasul adalah orang-orang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi kita semua untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Adalah Abu Thalhah, salah satu sahabat Rasul yang dikisahkan jenazahnya masih utuh setelah beberapa hari meninggal. Karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam hidupnya, perjalanan hidup Abu Thalhah disebut dalam sebuah buku, Kisah Agung Sahabat-sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Bashar. Abu Thalhah selalu berpuasa, bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari tertentu yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang setia berjihad bersama orang-orang Islam lainnya sejak masa Nabi Muhammad, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Umar bin Khattab. Abu Thalhah juga seorang muslim yang pemurah. Dia meninggal ketika sedang berpuasa dan sedang berperang fisabilillah. Umurnya mencapai usia lanjut, namun ketuaannya tidak menghalangi untuk berjihad di jalan Allah. Ia sangat mencintai Rasulullah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apabila Rasulullah berdua saja dengannya, dia bersimpuh di hadapan beliau sambil berkata, "Inilah diriku, kujadikan tebusan bagi dirimu ya Rasul, dan wajahku menjadi pengganti wajahmu ya Rasul." Ketika terjadi perang Uhud, barisan kaum muslimin terpecah belah dan lari tunggang langgang. Oleh sebab itu, pasukan musyrikin sempat menerobos pertahanan mereka sampai ke dekat Rasulullah. Musuh berhasil mencederai beliau, mematahkan gigi beliau, dan melukai bibir beliau, sehingga darah mengalir membasahi wajah Nabi. Lalu kaum musyrikin menyebarkan isu bahwa Rasulullah telah wafat. Mendengar teriakan kaum musyrikin itu, kaum muslimin menjadi kejut, lalu lari porak-poranda meninggalkan Rasulullah. Hanya segelintir orang saja yang bertahan, mengawal dan melindungi beliau. Di antara mereka adalah Abu Thalhah yang berdiri paling depan. Pada masa Khalifah Utsman, ketika kaum muslimin hendak berperang dengan bangsa Romawi di lautan, Abu Thalhah pun bersiap-siap hendak turut berjihad dengan kaum muslimin. Anak-anaknya sampai protes waktu itu. "Wahai ayah, engkau sudah tua. Engkau sudah ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah, bersama dengan Abu Bakar, dan bersama dengan Umar bin Khattab. Kini ayah harus beristirahat. Biarkanlah kami yang berperang untuk ayah," kata anak-anaknya. Abu Thalhah pun menjawab, "Bukankah Allah telah berfirman, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Quran Surat At-Taubah ayat 41. Firman Allah itu memerintahkan kita semua, baik tua maupun muda. Allah tidak membatasi usia kita untuk berperang. Abu Thalhah pun ikut berperang bersama muslimin lainnya, menaiki kapal besar melewati laut menuju daerah musuh.
Namun di tengah perjalanan Abu Tholhah menderita sakit. Kemudian ia meninggal dunia di atas kapal. Saat di tengah-tengah laut cukup sulit mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Tholhah. Setelah 7 hari berlayar, barulah mereka menemukan daratan untuk memakamkan jenazahnya. Selama itu pula, jenazah Abu Tholhah disemayamkan di tengah-tengah mereka di atas kapal dan hanya ditutupi kain saja. Anehnya, jenazah Abu Tholhah tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di atas kapal dalam keadaan tiada nyawanya. Dimungkinkan karena kebiasaan berpuasa dan kesetiaan dengan jihad yang dilakukan Abu Tholhah yang membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari sebelum dimakamkan. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan. Allahu a'lam bishawab.